Sering dengarkan soal ekonomi syariah, tapi sebenarnya apa sih itu? Gimana caranya sebuah sistem ekonomi bisa jalan tanpa bunga dan fokusnya malah ke keadilan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya dalam penjelasan yang ringkas dan semoga gampang dimengerti. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita telusuri sejarahnya, bongkar cara kerjanya, dan yang paling penting, kita lihat kenapa ini relevan banget di zaman sekarang. Oke, bagian pertama. Biar nggak bingung, kita harus pegang dulu fondasinya. Sebenarnya, apa sih filosofi di balik ekonomi syariah ini? Jadi gini, kalau ekonomi konvensional, itu kan seringkali tujuannya cuma cari untung sebesar-besarnya. Nah, ekonomi syariah ini beda. Tujuannya itu falah, semacam kesejahteraan yang lengkap, yang holistik. Jadi bukan cuma soal duit, tapi juga tentang keadilan sosial dan keseimbangan spiritual. Nah, di sini nih kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada sistem yang tujuannya keadilan dan memandang kepemilikan itu sebagai amanah dari Tuhan. Di sisi lain, tujuannya profit maksimal dan kepemilikan itu hak mutlak. Beda banget kan cara pandangnya terhadap ekonomi? Uniknya, untuk bisa benar-benar ngerti sistem ini, kita justru harus lihat dari apa yang dilarang. Ada 3 larangan besar yang jadi semacam tulang punggung etis dari ekonomi syariah. Yang paling sering kita dengar, ya ini, larangan riba alias bunga. Logikanya simple, uang nggak boleh beranak dengan sendirinya cuma karena dipinjamkan. Keuntungan itu harus datang dari usaha bareng, di mana resiko dan hasilnya ditanggung bersama. Jadi nggak ada tuh eksploitasi terhadap mereka yang butuh pinjaman. Terus yang kedua, ghorar. Gampangnya, ini adalah larangan buat transaksi yang nggak jelas, yang spekulatif banget. Anggap aja ini kebalikannya dari main saham gorengan. Setiap kontrak harus transparan, biar nggak ada pihak yang dirugikan karena informasinya kurang. Dan yang terakhir, maisir, larangan perjudian. Ini menegaskan kalau kekayaan itu harus didapat dari kerja keras, dari usaha yang produktif, bukan dari untung-untungan. Jadi, investasi itu oke, tapi taruhan itu nggak boleh. Penting buat dicatat, 3 larangan tadi itu bukan aturan acak. Semuanya berakar pada 5 pilar utama ini. Mulai dari keyakinan paling dasar bahwa semua kekayaan adalah amanah Tuhan, sampai ke pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Oke, kita udah paham konsep dasarnya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit. Lihat gimana sih perjalanan prinsip-prinsip ini dari zaman dulu sampai bisa jadi sistem global kayak sekarang. Kalau kita lihat lini masanya, ini menarik banget. Dari fondasinya di era awal Islam, sistem ini sempat meredup waktu era kolonial. Tapi terus bangkit lagi di abad ke-20. Titik baliknya itu pas ada bank tanpa bunga pertama di Mesir tahun 1963. Dari situlah, semuanya bergerak menjadi sebuah gerakan global. Sekarang kita udah tahu apa itu ekonomi syariah dan kapan perkembangannya. Nah, mari kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara kerjanya? Kita bedah mesinnya. Nah, jantung dari semua transaksi di ekonomi syariah itu adalah kontrak, atau biasa disebut akad. Gampangnya, akad ini dibagi 2. Ada tabaru, yang sifatnya sosial kayak donasi gitu, terus ada tijarah, yang sifatnya komersial buat cari untung. Ini dasar dari segalanya. Dari 2 jenis akad dasar tadi, muncullah berbagai macam instrumen praktis. Misalnya nih, buat modalin bisnis, ada yang namanya mudharabah atau bagi hasil. Buat jual beli, ada murabahah. Jadi, setiap kebutuhan transaksi, dari yang simple sampai yang rumit, ada alatnya sendiri, dan semuanya jalan tanpa sistem bunga. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya secara langsung, side by side. Coba deh lihat, prinsip intinya aja udah beda. Bagi hasil, lawan bunga. Terus sistem perbankannya, idealnya itu pakai full reserve yang didukung aset real. Beda banget sama fractional reserve yang kita kenal sekarang. Ini bukan cuma beda di permukaan, tapi benar-benar beda cara kerjanya. Dan biar semua aturan main ini jalan, ada ekosistem lembaganya sendiri yang ngawasin. Ada regulator kayak OJK dan Bank Indonesia. Ada Dewan Syariah Nasional yang mastiin semuanya sesuai prinsip. Sampai lembaga sosial kayak Baznas buat ngelola zakat. Jadi, ini bukan sistem yang jalan sendiri, tapi terstruktur dengan rapi. Oke, kita udah lihat konsepnya, sejarahnya, sampai cara kerjanya. Pertanyaannya sekarang, so what? Apa dampak nyatanya di dunia? Dan kenapa kok kayaknya makin populer aja sekarang? Di dunia yang ekonominya sering naik turun, kadang ada krisis, daya tarik utama ekonomi syariah itu sebenarnya simple, stabilitas. Karena sistem ini melarang spekulasi yang kelewatan dan selalu mengaitkan transaksi keuangan dengan aset yang real, secara alami dia jadi lebih tahan banting terhadap guncangan.
Dan jangan salah, ini udah bukan lagi cuma buat negara-negara mayoritas muslim loh. Pusat-pusat keuangan dunia, kayak London, bahkan Tokyo, sekarang justru aktif banget nerbitin sukuk atau obligasi syariah. Kenapa? Karena mereka juga melihat nilai lebih dalam stabilitas dan prinsip etis yang ditawarkan sistem ini. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup. Di saat dunia lagi terus-terusan nyari model ekonomi yang lebih adil, lebih etis, dan lebih berkelanjutan, kira-kira peran seperti apa yang akan dimainkan oleh prinsip-prinsip ini di masa depan kita bersama?